Evite. Perkenalkan, aku Lintang Putih Darmanto. Di sini aku sebagai host dari POVID. Selamat datang di POVID, Podcast Fakultas Ilmu Terapan. Oke teman-teman, kali ini aku kedatangan tamu yang keren banget, yaitu salah satu study group yang ada di Evite, yaitu apalagi kalau bukan SAS Robotik. Halo. Halo semua. Oke, kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman kita yang ada di sini. Boleh dong perkenalannya dulu nih Kak. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya dari study group Robotik SAS. Dan perkenalkan, nama saya Tengku Abdul Razak Johan dari study group Robotik SAS. Oke, dari namanya aja nih SAS Robotik ini tuh udah keren banget gitu. Boleh nggak sih ceritain lebih detail apa ini SAS Robotik gitu? Oke, jadi SAS Robotik itu adalah sebuah study group yang dinaungi oleh FIT atau Fakultas Ilmu Terapan yang fokus pada robotika. Jadi kita di sana melakukan segala macam hal mengenai robotika. Gitu. Oke. Kalau untuk SAS ini ada kepanjangannya kah atau gimana? Oh, ada. Apa tuh? SAS itu kepanjangannya School of Applied Science karena kita di bawah naungan FIT. Oh, oke. Keren banget ya teman-teman. Oke, kalau gitu tadi kan ini mengenai robotik seperti itu ya, betul? Ya, betul. Kalian ini kan juga dari beda-beda jurusan ya? Betul. Itu taunya dari mana ada SAS Robotik ini? Oh, kalau mungkin aku ya yang dari maba nih. Kalau aku sih taunya awal-awal tuh dari Instagram, terus dari sosial media gitu. Terus juga karena cutting-cutting aku itu pada di Robotik SAS gitu kan. Jadi mereka juga menginfluence aku untuk kayak ayo coba join Robotik SAS gitu. Dan ternyata memang Robotik SAS itu salah satu study group yang sangat menyenangkan gitu. Kayak kita merakit robot, terus kita belajar banyak hal tentang komponen robot gitu kan. Yang sebelumnya saya bahkan nggak punya pengetahuan tentang robot gitu. Buat kalau kakaknya? Kalau saya sih sebenarnya taunya dari teman ya. Jadi awalnya tahu dari teman yang udah masuk duluan. Tapi juga emang udah tahu dari lama tuh dari Instagramnya. Terus dari pas waktu PKKMB kita kan kalau dari saya kan jurusannya mungkin agak-agak ke robotik sedikit gitu ya. Jadi saya tuh mencoba untuk melihat mana study group atau mana kegiatan mahasiswa yang saya bisa jalanin yang sejalan dengan jurusan saya gitu. Jadi salah satunya adalah robotik SAS ini saya coba kesini gitu. Pertama kali masuk robotik susah nggak? Jujur sih susah ya. Susah. Disuruh bootcamp ya? Bootcamp selama 7 pertemuan? Iya 7 pertemuan mungkin sekitar sebulan 2 bulan kira-kira segitulah. Itu ya mungkin kan kita dari latar belakang yang bukan robotik juga gitu. Saya dari SMA gitu. Jadi ketika melihat tiba-tiba dikasih semua materinya agak bingung juga awal-awal gitu. Cuman ya cutting kita senior kita lumayan bukan lumayan sangat-sangat baik lah ke kita sangat gitu. Baik, sangat berkompeten gitu. Ya sangat berkompeten juga. Terbantulah. Aku jadi pengen juga gitu ya merasakan karena kalau misalnya nih teman-teman yang nggak ngerti banget soal robot, bahkan kayaknya jurusannya tuh nggak ada sangkut pautnya gitu dengan robot, apakah boleh gitu masuk robotik ini? Gitu. Wah, boleh banget sih ya. Boleh banget. Apalagi kalau misalkan misalkan dari jurusan SIA gitu yang kayak wah nggak ada hubungannya banget gitu kan sama yang elektronika kayak robotik gitu, bisa masuk ke kita karena kita punya banyak divisi gitu kan, dan tiap divisi itu kayak butuh misalkan kayak admin gitu sebagai anggotanya untuk mengelola proposal dan sebagainya gitu kan. Jadi ada bagian administratifnya juga. Jadi meskipun nggak bener-bener paham robotik pun bisa masuk ke robotik. Kalaupun kayak mau nggak di admin, misalkan jadi programmer gitu kan, kita bisa belajar bareng-bareng karena kan kita study group gitu. Emang bisa dinaungi kok gitu. Berarti di robotik ini tuh nggak hanya kita harus bisa hardware untuk membuat robotnya itu ya, berarti ada beberapa yang kita buat proposal, terus juga administrasinya, terus juga ada softwarenya tertentu yang harus dilaksanakannya gitu kan. Berarti ini tuh ada banyak dong bagian dari si robotik ini. Kalau boleh tahu ada apa aja tuh?
Sebenarnya kalau secara umum kita dibagi jadi 3 divisi sih. Jadi yang pertama itu ada divisi elektronika, di mana di situ kita bagian hardware dan juga masalah ya kalau orang-orang awam mungkin taunya solder gitu. Terus bikin PCB itu ada di bagian Ada di bagian elektronik. Lalu yang kedua itu ada yang namanya programming. Di situ kita masalah-masalah programming itu semua ada di divisi programming gitu. Itu dari cara komunikasi robot antar satu sama lain. Ada juga robot ke manusia. Kita komunikasinya tuh harus kayak gimana gitu. Dan yang ketiga ada desain. Di mana yang desain itu kita kan butuh beberapa hal untuk bikin robot gitu. Salah satunya adalah desain mekanikalnya gitu. Betul. Jadi ada orang-orang yang emang udah khusus untuk memikirkan desain mekanikalnya itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir yang keempat itu ada yang admin. Yang tadi kita bilang itu bagian administratifnya antara ke kampus, ke FIT atau ke siapapun itu ya bagian administratif biasanya yang mengurusnya gitu. Oke deh. Oke, berarti itu tadi tuh ada 4 bagian atau 4 divisi lah ya bisa dibilangnya. Apalagi tadi ada yang membuat robotik untuk ke manusia gitu, interaksi ke manusia. Dari 4 bagian ini kali ini dari bagian mana sih aku kalau boleh tahu? Kalau aku sih dari bagian programming. Kalau saya sendiri dari bagian elektrikalnya. Oke. Dari programming sendiri ini gitu. Beda banget nih sih dari jurusan tuh kita kan ngodingnya seperti ini tiba-tiba ke robotik, apakah ada yang baru justru atau beda banget atau sama aja sih sebenarnya? Kalau misalkan ada yang baru sih jelas baru banget ya. Kalau misalkan kayak di jurusanku sendiri sih kan kita belajarnya lebih ke C++ gitu kan kalau buat bahasa pemrograman. Nah kalau misalkan di robotik ini kita pakainya tuh kan robotic operating system itu berjalan dengan bahasa Python kan. Jadi kalau misalkan pemrograman ya mungkin secara bahasa pemrograman beda dan itu baru buat saya. Terus kalau misalkan secara algoritma dan flowchartnya itu kurang lebih semua fundamentalnya dari program itu sama sih ya. Jadi kalau misalkan untuk hal-hal yang dasar saya sepertinya nggak terlalu kesusahan gitu. Oke. Kalau dari elektrikal sendiri gimana nih? Kalau dari elektrikal sendiri ya dibandingkan dengan pelajaran di mata kuliah itu berbeda sih. Karena mata kuliah kan mungkin dia teoritis ya, sangat-sangat teoritis dan kadang pun nggak dipraktekkan gitu. Sedangkan yang kita lakukan di sini ya ini realnya gitu. Ini kita langsung praktek secara langsung gitu. Cuman kalau dibandingkan teman-teman yang lain gitu, mungkin kita tuh lebih belajar lebih cepat aja dibanding yang lain gitu. Jadi mungkin yang lain dia belajarnya pas waktu tingkat 3 tapi kita udah dari sekarang kita udah belajarnya gitu. Entah itu desain PCB, entah itu elektrikal, masalah power dan lain-lain gitu. Rame banget gak sih di robotik? Waduh, itu sih rame banget sih. Rame. Rame. Kita ya walaupun kita bikin robot terus gitu ya, tapi bercandanya tetap jalan juga gitu. Jadi hampir setiap malam kita ketawa-ketawa terus. Berarti buat orang-orang yang bilang robotik, main coding segala macam bilang NPC itu salah berarti Salah besar. Salah besar ya berarti. Salah. Seru kok ternyata di sana tuh juga ada bercandanya ya, nggak kaku-kaku banget, nggak ngoding-ngoding banget yang jadi NPC nih yang kalian kira, enggak kok ternyata ya. Terus aku pengen tahu deh, kan ternyata di robotik ini tuh udah rame banget, terus dari berbagai jurusan, walaupun ini robotik ini dari Fakultas Ilmu Terapan nih teman-teman, itu mereka ini tetap dari jurusannya yang berbeda-beda fakultas ya. Betul. Kalau boleh tahu produk apa aja yang udah diperlihatkan kepada teman-teman atau justru ikut lomba kah? Seperti apa produk-produknya? Kalau produk sih mungkin untuk yang diperlihatkan mungkin atau dipamerkan ya. Kita udah sempat mamerin robot-robot kita di expo sih kemarin, kayak kita mamerin robot bawah air kita. Terus kayak ada robot yang drone gitu, Cakrawastu. Terus yang bawah air itu kita bahkan siapkan buat demonya gitu kan bagi yang mau melihat gitu. Karena kita punya tempat sendiri ya buat itu di hangar, ada kolamnya kecil gitu. Jadi bisa langsung coba demonya di sana. Kalau misalkan untuk lomba sih kita
bawa ya setiap tahun ya. Ya. Tiap tahun bawa ke kontes robot Indonesia. Oke, keren Itu robot-robot yang KRSTI, divisi KRBAI dan KRSBI gitu. Oke. Ya, jadi memang kita tuh sebenarnya punya banyak robot di dalam lab tuh, ada yang robot air, robot bawah air, ada yang robot seni tari, Oke. terus juga ada juga tadi yang udah dibilang robot drone, Oke. terus juga ada sebenarnya ada robot laba-laba juga gitu. Oh, ya? Ya, robot cuman bola. itu kita susah ke developannya sekarang untuk mendevelop. Kenapa? Karena kita lagi fokus untuk lomba kontes robot Kontes Indonesia. robot Indonesia. Oh, oke, keren banget. Ya, jadi kita untuk kontes robot Indonesia kita ada robot bawah air, robot seni tari, sama robot bola beroda. Bola beroda? Ya, Kayak gimana tuh? itu robot bola beroda tuh jadi dia harus jadi robotnya tuh ada 2. Oke. Ada 3 sih, satu lagi ada kiper. Oke. Jadi si robotnya ini harus saling passing ke satu sama lain. Oh. Terus oke, harus oke. syuting juga gitu. Nah, nanti finalnya itu diadu sama tim-tim lain. Jadi kayak 3 versus 3 gitu. 3 versus 3. Kayak gitu oke, untuk Main bola. kontes robot beroda gitu. Oke, keren. Kita juga ada untuk robot bawah air, kita juga ada lomba SOV sih. Kemarin udah selesai. SOV itu Singapura Singaporean underwater automatic vehicle. gitu. Itu Wow, keren. kita kemarin berangkatin satu tim ke Singapura buat lomba di sana gitu. Oh, alah, sampai ke Singapura loh teman-teman. Apa nggak tertarik tuh buat ikut robotik? Kalau aku sih jadi pengen juga gitu kan, belajar hal baru yang kayaknya itu suatu hal yang menakjubkan buat aku ya, bisa bikin robot yang mungkin itu salah satu inovasi baru ya buat Gen Z yang katanya kalau misalnya masuk ke sana tuh NPC enggak kata teman-teman. Jadi seru-seru aja, bisa keluar negeri bahkan. Betul. Terus aku pengen tahu deh, itu kan kalian ikut lomba setiap tahun ya, betul? Ya, betul. Setiap tahunnya. Pernah gak ikut lomba terus juara? Apakah juara selalu atau justru enggak kok pernah nggak juara gitu? Kalau KRSTI gimana? Ini kebetulan dari divisi KRSTI ini. Kalau dari KRSTI sih untuk yang wilayah yang tahun ini kebetulan belum beruntung ya mungkin ya. Udah keren banget kok. Apa namanya, kalau misalkan buat yang tahun-tahun kemarin sih kita sempat meraih penghargaan regional KRI, juara 2. Terus kalau misalkan buat yang tahun ini sih yang kebagian juara wilayahnya itu dari KRBAI. Oh, Ya. oke. Jadi KRBAI sendiri kemarin juara 3, juara Oke. wilayah 1, juara 3. Terus juga untuk KRBAI itu 2 tahun lalu itu menang SOVC juga juara 3. Oke. Dan tahun lalu juga KRI wilayah 1 juga juara 3 juga gitu. Jadi kita sekarang, tapi walaupun KRSTI nggak menang juara, tapi tetap Kita berangkat ke Solo. Berangkat ke Solo buat Jadi nasional. tetap jadi finalis Tetap di jadi finalis. Solo nanti untuk nasionalnya gitu. Betul. Oke. Sibuk banget gak sih di robotik ini berarti? Sibuk Sih banget kalau kelihatannya misalkan sibuk ya, apalagi kalau misalkan udah ada lomba kayak gini sih sibuk banget. Cuma kita sambil bawa have fun aja gitu. Betul. Sambil bawa have fun, kalau misalkan nginepnya kita nggak tertekan gitu kan, di lab tuh kita ada teman-teman juga, jadi sambil bercanda bareng gitu kan, sambil ngedevelop robot gitu. Jadi ya jangan terlalu tertekan banget lah kalau soal itu ya. Ya, jadi kalau Irfan ini kan emang dari divisi KRSTI yang robot tari kan. Kalau saya sendiri kan dari robot KRBAI, kontes robot bawah air. Ya. Jadi untuk ngetes robot bawah air, kita harus ada air gitu. Iya. Jadi kita hampir setiap hari sekarang sih ke kolam. Jadi ke Danau Galau apa? enggak, Oh, enggak ya. Enggak boleh. Tenggelam nanti. Enggak ya. boleh. Jadi di GKU kan ada kolam. Oh, oke, benar. Jadi kita benar. hampir setiap hari ke kolam untuk ngetes robotnya gitu. Oh. Itu kesibukan kita sih sekarang gitu. Ya itu sih. Sibuk tapi menyenangkan lah. Iya, Menyenangkan sibuk lah ya. menyenangkan. Sibuk yang menyenangkan. Betul. Tadi aku dengar sampai nginep, bener nggak sih? Oh iya, betul. Itu kayaknya kita bisa pindah nggak sih kosnya di FIT? Iya. Gitu. Saking nyamannya ya, Iya, tidur di FIT kayaknya. Dan hampir setiap hari sih Hampir kita setiap nginep. hari sih Pasti kita ada aja nginep. yang dikerjain. Oh ya? gitu. Oh. Apa barang-barang di kos udah pindah ke FIT nih? Sekarang udah mulai Ya udah, sedikit-sedikit. masa transisi kayaknya. Masa transisi. Oke. Berarti tadi ada beberapa robot yang emang kalian tuh maksudnya memegang kalian tuh megang lomba nih misalnya. Terus itu tuh yang dilombakan si robot ini, berarti itu ada penanggung jawabnya lah ya. Ya. Buat si lomba-lomba ini gitu.
Kalau kalian nih ikut lomba kayak gitu, kira-kira dari Fakultas Ilmu Terapan itu memfasilitasinya oke nggak sih? Kalau dari KRSTI coba. Oh itu lumayan sih, sangat oke. Kemarin kita lomba wilayah itu kan online ya, sempet jadinya kita pakai minjem buat lomba itu ruangan multimedia. Terus kita sempet pinjem kamera, terus buat jaringan kita pinjem LAN dan sebagainya, itu lumayan terfasilitasi sih buat kita sendiri. Jadi untuk itu sih ya kita bisa bilang sangat difasilitasi, sangat bagus. Oke. Dari KRBAI juga sangat-sangat bagus gitu. Kita untuk bikin robot itu kan sebenarnya nggak murah ya. Barang-barangnya tuh ya nggak murah lah. Kadang pun kita harus pesan dari luar negeri gitu. Oh ya? Betul. Karena nggak ada di Indonesia. Di Indo nggak ada di Indonesia. Nah itu tuh FIT juga ngasih dana ke kita gitu yang sangat-sangat cukup gitu. Lumayan lah gitu. Jadi kita bisa develop robot kita jauh lebih bagus lagi gitu. Dan yang paling enak juga yang kita rasakan itu adalah itu suka nganterin kita ke GKU. Karena kan kalau dari sini ke GKU kan lumayan robot berat. Iya, lumayan jauh. Bayar gede kan. Iya. Terus berat juga kalau di popong kan. Kalau dulu kita bopong sendiri lumayan itu, capek banget. Naik apa tuk-tuk? Enggak. Ada mobil patroli kita pakainya. Ya. Jadi kita difasilitasi sama FIT juga untuk ke GKU-nya biar kita nggak terlalu capek dan nggak terlalu ribet lagi. Kita tinggal minta tolong aja. Terus udah aja kita nanti diantar ke GKU gitu. Oh, dari hal sekecil itu aja udah, maksudnya FIT tuh udah sangat awareness-nya tuh tinggi gitu ya untuk study group yang ada di FIT. Salah satunya mungkin di robotik ini gitu ya. Berarti robotik ini bisa dibilang sering banget membawa nama baik FIT dong. Aduh. Nggak apa, kita harus jumawa dong. Harapan kita sih gitu ya. Harapan kita gitu. Tolong dikit, coba aku pengen denger deh. Ya mungkin lah ya, mungkin berharap. Harapan kita sih study group terkeren sih harusnya gitu kan. Di FIT gitu. Terus kan tadi kan kita udah ngobrol soal lomba, terus juga aku udah tahu lah kalian ternyata kesulitannya juga berbeda-beda, karena ternyata kalau misalnya salah satu dari kalian misalnya nih aku mau masuk robotik nih, aku hanya bisa misalnya bagian ngoding gitu, tapi aku tuh nggak bisa bagian elektrik segala macem. Ternyata tuh nggak apa-apa gitu, karena ada divisinya tersendiri ya. Betul. Oke. Jadi memang kalau di robotik ya bagian programming, fokus aja programming dulu gitu. Untuk masalah elektrikalnya atau masalah desainnya ya serahkan ke divisi kita gitu. Jadi biar nggak bingung karena banyak tugasnya gitu. Jadi kita udah ada tugas masing-masing gitu. Pernah nggak sih mengalami kesulitan sampai kayak aduh udah deh gitu gak lanjut robotik, pernah nggak? Kalau kayak gitu sih tertekan ya, kalau tertekan sih pasti ada ya. Kalau misalkan udah dikejar deadline dan sebagainya, rasanya wah muak banget gitu. Sebelum ceritain salah satu case kalian gitu sampai kayak gitu tuh apa sih? Case-nya apa ya? Kalau di aku sendiri sih kan robot seni tari itu robotnya nari kan. Jadi kalau misalkan soal tari itu kita emang yang harus research nih tariannya kayak gimana. Terus kayak kita ngegrupin kayak wah ini nama koreografinya apa dan sebagainya. Dan itu tuh butuh waktu yang sangat lama gitu kan, butuh dedikasi. Jadi kalau misalkan hal-hal seperti itu sih itu yang membuat kita tuh gimana ya, apalagi kan kayak tari itu hal yang subjektif ya. Betul. Jadi kalau misalkan di mata orang lain kayak wah kurang nih, kurang bagus. Ini salah nih, kayaknya nggak kayak gini. Apalagi robot kan nggak seluas manusia kan. Kalau misalkan jadi itulah yang gimana ya, kalau buat risetnya itu yang susah sih. Jadi pernah gimana ya, rasanya tuh wah sangat tertekan gitu dan pengen rehat sejenak lah gitu. Cuma ya karena kita berpikir deadline juga, jadi tetap dikerjakan dan kita berusaha semaksimal mungkin supaya hasil kerjanya pun optimal gitu. Pas ternyata hasilnya udah ada, itu justru yang buat kalian kayak lega terus senang kali ya. Iya betul. Kalau dari saya sendiri juga karena kita kemarin tuh hampir setiap hari ke kolam gitu ya. Kebetulan rumah saya kan sekitar 30 menit dari sini juga. Jadi kadang aduh gitu agak males gitu sebenarnya. Cuman lagi-lagi teman-teman di sini juga merangkul gitu. Betul. Jadi ayolah ini kita tinggal berapa hari lagi, tinggal gini. Jadi saling mengingatkan juga sih, itu keren juga. Ya sih. Itu kerennya juga gitu. Kemarin tapi terbayar ketika kita juara 3 wilayah 1 itu. Ketika kemarin kita di situ
kita masih di kolam sampai jam 7 malam pas waktu itu. Oke. Untuk nunggu si pengumuman hasil dari wilayah satunya gitu. Pas waktu itu di GKU jam 7 malam, pas waktu udah diumumin kita juara 3, wah kita teriak gitu. Untung kan GKU udah kosong ya jam 7 malam ya. Iya ya, langsung merinding banget tuh pasti ya. Ya itu merinding banget. Jadi makin semangat lagi gitu. Iya, Oke, ini harus menang nih di Iya, bener. nasional gitu. Langsung nyebur kolam ya kalau salah waktu itu. Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Udah malam juga Udah soalnya. malam, udah malam. Udah ganti baju ya. Udah dingin. Dingin banget. Iya sih, keren karena berarti itu ya ada lah kayak gitu-gitu tuh ada teman-teman, tapi pasti bakal terbayarkan nggak Betul, sih? betul. Bakal terbayarkan. Keren. Tapi aku pengen tahu, kan kalian berarti punya mentor apa justru hanya cutting aja? Mentor kita, cutting kita sih. Iya, ada senior yang Ada membantu dan juga ada dosen juga dosen sih. pembimbing. Oh, ada pembimbing dosen kita juga. Iya. pembimbing. Oke. Mereka nih tegas-tegas kah, galak-galak kah, atau kayak seru-seru aja? Kok santai gitu? Seru sih. Itu sih komen personal ya sebenarnya. Jadi kalau soal itu ya tiap pribadi orang berbeda-beda. Jadi Oke, kita oke. saling menyesuaikan aja. Oke, berarti banyak lah ya mentornya nggak? Ya, hanya ya, satu. banyak. Banyak. Dan mereka juga sangat-sangat ya kalau misalkan kita minta diajarin pasti diajarin gitu. Oh, oke. Berarti kalian juga kalian sering nggak sih minta kayak misalnya dari kalian nih kayak kepikiran, ada kayak pengen buat robot apa ya, misalnya robot tanaman kayak atau robot manusia kayak kamera kayak gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu terus kayak kalian bilang gitu, kita bikin yuk gitu? Atau hanya kayak kalau kalian mau buat robot tuh hanya pada saat lomba aja gitu? Kalau dari saya pribadi sih saya pernah mikir gitu ya. Jadi di lab itu kan ada robot drone yang tadi udah dibilang. Nah itu tuh belum di-develop lagi. Nah saya tuh Oke. pengen develop ulang lagi gitu. Pengen tahu cara kerjanya gimana, cara bikinnya gimana gitu. Cuman karena kita lagi fokus lomba, itu kita nggak bisa gitu untuk fokus ke hal lain dulu. Nanti kalau misalkan setelah lomba ada waktu, pasti maunya sih diulik lagi si robot itu gitu. Berarti sibuk banget lah ya. Ya lumayan. Sibuk. Kalau misal lomba itu kan berarti ada minimal peserta yang ikut lah ya, Ya. betul kan? Itu kalau di robotik itu mereka mengambil orang-orang itu seperti apa? Apakah harus ada apa ya namanya kompetisi dulu kah dari kalian ya pribadi, atau hanya dilihat dari enggak kayaknya si ini aktif atau kayak emang mengajukan diri gitu? Kalau itu sih kayaknya pemilihan anggota kita lihat dari performa aja nggak sih? Ya dari performa dan dedikasi sih sebenarnya. Performa dan dedikasi. Jadi kalau misalkan orangnya seminggu doang ke lab, sekali doang gitu, itu ya mungkin nggak bakal nggak bakal dikasih kesempatan dulu. Tapi kalau misalkan ada yang 6 kali seminggu ke lab gitu, atau 5 kali seminggu ke lab yang pokoknya dedikasinya tinggi, yang komitmennya juga ada gitu, komitmennya itu pasti ada. bakal dipertimbangkan gitu. Oh. Jadi itu pemilihan tim intinya kayak gitu. Walaupun nggak masuk tim inti, itu ada yang namanya tim support, itu juga bisa nge-support. Iya. Oh, Tim berarti support tetap pun ada bantuan lah ya Ya. dari belakang tuh. Oke, kalau kayak gitu. Tadi jadi kita udah banyak banget nih ngobrol sama tim SAS Robotik ini gitu kan. Terus aku juga pengen tahu lah lebih dalam soal robotik kayak tadi gitu kan. Ternyata kita ikut lomba banyak banget gitu, kalian ikut lomba. Harapannya mau ikut lomba apa lagi sih ke depannya? Kalau robotik SAS ya, dari divisi KRBAI yang berhubungan dengan air, itu setelah KRI ini mungkin ada namanya KKI, Kontes Kapal Indonesia. Wow, aku tahu. Ya, itu salah satunya kita mau ngirim tim buat dilombakan di sana gitu. Keren. Terus juga ada SOVC yang tadi udah dibilang juga, tapi itu tahun depan sih, sekitar Januari atau Februari. Oh, oke. Itu kita juga mau dilombain di sana gitu. Oh, oke. Keren. Berarti kan maksudnya udah ada targeting lah ya buat ke depannya mau ikut lomba ini loh gitu kan. Terus tadi kan kalian juga udah mau ikut sampai kontes kapal Indonesia ya? Ya. Itu keren banget. Berarti kalian tuh udah mencoba buat itu. Udah mulai dari sekarang maksudnya nyoba buat kesana. Untuk KKI sih udah ya, ada divisinya beda dari divisi KRBAI, cuman ada divisi lain itu yang fokus ke KKI gitu. Jadi kita udah siapin, kemarin robotnya udah jadi sih, lagi pengujian juga. Oh, oke.
kalian kan kelihatannya sih kalau dari kita ngobrol ya teman-teman, ternyata si robotik ini tuh sibuk banget gitu. Aku pengen tahu deh, ngeganggu nggak sih jurusan kalian tuh? Kayak enggak kok, ini malah jadinya baik banget buat jurusan gitu. Gimana? Kalau nggak ganggu ke jurusan sih sebenarnya lebih ke gimana kita manajemen waktu sih. Ya, Tuh betul. sih. Ya karena kalau misalkan kayak lomba begini pasti sibuk sih. Jadi kayak kita nggak bisa yang benar-benar apa ya, bilang mengganggu sih, bakal mengganggu kalau manajemen waktunya nggak tepat gitu. Mungkin Betul gitu sih, sih. betul sih. Kalau dari saya pribadi sih nggak mengganggu sih sebenarnya ya. Jadi misalkan kita belajar Arduino, itu kan yang paling umum lah ya. Kita belajar Arduino di robotik, di SAS, Ya. di robotik SAS, itu tuh bakal kepake di matkul juga. Jadi ketika ada matkul, kalau di saya ada matkul mikrokomputer yang nanti tubesnya itu pakai Arduino, itu tuh jadi udah gampang lah gitu anggapannya gitu. Jadi udah tahu cara Udah kerja tahu Arduino cara tuh kerjanya gimana gimana. gitu. Udah bahkan kita mungkin developnya Arduino Uno udah lebih lagi dibanding mata kuliah. Jadi mengganggu enggak, malah membantu ya mata kuliah jadi lebih mudah aja Betul. gitu. Jadi lebih stabil aja gitu. Mungkin kalaupun ada kayak tugas-tugas gitu sebenarnya kita sering ngerjain di lab juga. Iya, Jadi kalau ada kayak- tugas kita Oh, ngerjain di lab. Dibantu lah ya sama teman-teman Nah ya. itu bisa tuh. Jadi yang pro-pro bisa lah ya. Betul betul. Oke, oke, oke. Berarti Membantu. tadi seneng banget kayaknya di lab ya. Senang sih. Seneng sih. Oke, 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 kalau kayak gitu. Kalian kan dari robotik ini mengambil banyak pengalaman lah ya. Walaupun baru jadi mahasiswa gitu, udah memiliki pengalaman yang cukup baik, bahkan nggak semua orang pernah mengalami di kalian gitu kan. Ya. Aku pengen tahu gitu. Kalian kepikirannya tuh kalau udah nanti lulus gitu, tapi kan punya pengalaman di robotik, pengennya kemana gitu? Kalau saya pribadi dulu. Boleh. Kalau saya pribadi sih saya pengennya jadi engineering yang ngebuat alat gitu. Oke. Jadi kalau setahu saya ya, itu engineering tuh terbagi jadi dua. Electrical engineering atau technical electro tuh terbagi jadi dua. Yang pertama ada yang bikin alat, yang kedua ada yang maintenance. Oke. Jadi dia ada yang maintenance doang, di mana kalau misalkan ada kerusakan baru baru ditanggulangi kayak Oke. gitu-gitu. Ada juga yang bikin alat, benar-benar bikin alat, research and development biasanya. Nah itu saya pengen jadi yang research and developmentnya ini, Oke. karena kita juga kan bikin robot dari nol kan. Itu Betul. bukan maintenance doang gitu. Jadi Iya. iya, kita kalau saya sih maunya bagian situ, bagian R&D-nya, bagian research and development-nya. Oke. Berarti dari sekarang sudah mempersiapkan itu atau bagaimana? Sudah sih, udah mencari-cari institusi yang bisa bisa menampung lah, bisa menampung anak-anak yang kayak robotik kita gitu. Oh, oke. Apakah dari robotik juga sering memberi informasi ini mengenai itu? Oh, ada. Oh, Ada juga salah satu alumni dari Robotik SAS juga udah ada yang bikin perusahaan Oh, ya? gitu-gitu. Iya. Oh, alah, keren. Jadi udah ya banyak lah yang ke sana gitu. Iya, Ada juga yang magang-magang ke perusahaan itu juga gitu. Oke. Berarti kalian nih nanti kalau misalnya magang bakal sesuai dengan robotik ini kah, atau kayak emang udah ada nih misalnya di robotik kayak ini kalian kalau magang kesini aja, ikut gua aja deh gitu. Ada nggak sih? Itu ada sih, cuman ya itu kan masing-masing ya. Ada yang mau ke perusahaan yang mana, ada yang mau ke perusahaan mana gitu. Cuman kalau ada ajakan dari cutting sih ada aja gitu. Oke. Kalau buat Irfan sendiri gimana? Nah kalau buat aku sendiri sih aku pengennya kalau kerja ya, ngomongin soal kerja sih aku nggak ada, maksudnya nggak ada target tepat buat harus di industri mana. Cuma kalau misalkan yang jelas sih aku pengen di bidang machine learning sih. Karena Oke. kebetulan kan robot kita nih otonomus semua ya, otonomus Ya. tuh bergerak sendiri gitu. Jadi kita buat bagaimana supaya robot ini tuh bisa bekerja sendirinya tanpa harus kita kontrol Kendalinya ya, kendalinya. ada Jadi itu kan berhubungan dengan machine learning juga. Jadi kalau misalkan ngomongin soal kerjaan, yang jelas saya pengennya di bidang machine learning itu sih. Oh, ya. Keren. Berarti sudah mempersiapkan juga kah kayak Rajak nih? Mempersiapkan kalau saya sih baru semester 2 ya. Jadi kalau mungkin mulai tahun depan bisa sih mulai mempersiapkan gitu. Oke. Untuk hal itu ya, yang jelas ya pengen supaya kerjaannya sesuai juga lah sama yang telah saya lakukan gitu kan. Ya Irfan nih
ternyata maba udah langsung masuk robotik ya. Ngeri sih, relevan sih. Enggak. Keren sih, keren. Tapi gimana jadi maba udah masuk robotik terus udah sempet ikut lomba, megang lomba, gimana rasanya pengalamannya? Rasanya pengalamannya buat di awal-awal sih saya sebenarnya kalau untuk research gitu kan, terus gimana saya kerjanya di sana, itu tuh sebenarnya awal-awal lumayan bingung satu dua hal gitu, karena kan saya baru juga kan. Kaget Cuma gak? kaget. Nah kalau masalah kaget nih, sebenarnya kaget, tapi buat saya sendiri saya disupport gitu dari belakang sama kating-katingnya yang udah pernah megang robot itu sebelumnya. Jadi saya nggak ada kekhawatiran gitu loh jadinya, karena ya mereka sebagai support system tuh wah sangat bagus buat saya gitu kan. Jadi meskipun saya nggak paham banget awal-awal gitu sama robot yang mereka ajarin sampai paham, sampai saya sekarang pun bisa mendevelop sendiri gitu kan. Ya mungkin ya masih di bagian-bagian tertentu sih nggak megang semuanya juga. Cuma kayak ya itu sangat membantu sih. Maksudnya ilmu dari mereka pun nurun gitu ke saya gitu kan. Jadi buat tahun berikutnya gitu. Berarti the next lah ya, jadi mentor-mentor adik. RSTI. Asik. Berarti maksudnya adakah keinginan kayak nanti di robotik mau jadi ini gitu? Oh, kalau mungkin keinginannya lebih ke kalau misalkan tahun ini kita sih pengennya menang ya. Kalau misalkan tahun ini kayak kita nggak menang kompetisi gitu, saya sih pengennya wah tahun depan harus gitu berarti menang. Kalau tahun ini menang misalkan masih juara 3, wah tahun depan harus juara 1. Mungkin gitu sih ambisinya ya. Ya semoga terpenuhi sih. Berarti memang kelomba banget robotik ini. Wah, bener-bener ambis banget lah ya. Ya kalau lomba sih. Oke. Struggle-nya apa sih? Setiap ada lomba tuh struggle-nya tuh apa? Boleh gak diceritain? Struggle-nya kalau dari kita sih mungkin tekanan kali ya. Iya, karena tekanannya kan deadline kah? Iya, jadi kan ada ya maksudnya kan kita kan dikasih dana nih. Ya kita nggak mau lah sia-siain. Ya, jadi kita nggak mau mengecewakan. Iya, kita nggak mau mengecewakan juga gitu. Itu salah satunya struggle-nya di situ. Atau kalau bagian KRBAI sendiri itu kadang apa ya? Kita kan manusia ada human error. Nah robot juga kadang entah kenapa ada yang aneh lah gitu. Kita nggak tahu kenapa tapi itu aneh gitu. Nah itu kadang jadi salah satu permasalahan kita juga. Tapi untuk sekarang sih akhir-akhir ini udah aman ya. Mungkin udah kita develop sebaik mungkin. Jadi udah tinggal tes aja, tinggal tes gitu. Harapannya udah optimal. Ya harapannya kita udah optimal sih. Berapa lama sih bikin robotnya gitu, atau tergantung si robotnya, atau rata-rata deadline dari si lomba ini berapa lama gitu? Berapa lamanya nih sebenarnya bulanan sih ya kalau ngomongin berapa lama. Cuma kan kita tetap mendevelop lagi supaya lebih bagus dari yang tahun kemarin kan. Meskipun robotnya masih satu itu yang sama. Cuma kita mendevelop, terus kita research juga. Jadi gimana supaya robot ini tuh tahun berikutnya bisa menampilkan hal-hal yang nggak kita tampilkan di tahun sebelumnya gitu. Untuk KRBAI sendiri sih kita tuh sebenarnya tahun lalu sistemnya sangat jauh berbeda dengan sistem yang kita pakai sekarang gitu. Dan sistem yang kita pakai sekarang kita develop tuh kalau nggak salah Januari tahun lalu. Bukan Januari, Desember tahun lalu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung sekitar udah 7 bulan kali ya kita develop si robot ini. Karena komponen kan juga tiap tahun ada yang baru kan. Jadi kan kita sebisa mungkin gimana beradaptasi juga gitu dengan apa yang baru gitu. Betul. Oke. Berarti struggle-nya cukup lumayan lah ya. Kalau develop robot emang berbulan-bulan sih. Iya sih, emang berbulan-bulan sih. Berarti rata-rata kalian tuh kalau misalnya kan tadi ada beberapa ikut lomba gitu. Apakah kalian biasanya, kalau aku nggak tahu lah ya, kalau ikut lomba kayak gitu tuh temanya dari si lombanya itu tuh kalian buat robot baru kah, atau kayak ini udah ada robot kita kembangin lah, kita develop lagi lah gitu, gimana? Kalau sebenarnya kalau KRI itu kebanyakan ya, nggak semua divisi KRI itu dia tuh hampir mirip dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau KRBAI salah satunya sekarang tuh temanya desain inovasi terbaru. Jadi kita ganti hampir semua desain robotnya jadi lebih ringan, jadi lebih bagus. Menurut kita sesuai lah gitu. Itu untuk KRBAI sih kayak gitu. Untuk KRST itu kalau nggak salah tari-tariannya beda. Ya, untuk KRST itu tiap tahun tarinya berubah. Jadi kayak kita tiap tahun juga bikin tari baru gitu buat robotnya.
Tapi untuk apa ya namanya tuh yang alat-alatnya gitu ya, mesin-mesinnya gitu, itu tuh berarti ngambil dari yang udah ada. Oh. Kebanyakan apa? Justru Ya. kebanyakan karena udah semakin kesini zaman gitu, beli lagi ulang gitu. Kalau KRBI sendiri sih mencoba untuk upgrade setiap tahunnya. Iya, Jadi Oke. kalau KSTI misal juga sama. ya kan. Jadi kalau misalkan komponen yang kita pakai udah lama atau udah lawas gitu dan tidak menyanggupi proses-proses komputer yang harus kita perlukan, ya kita mau nggak mau ganti gitu. Jadi misal dulu ada mini komputer namanya NUC, itu dia nggak cukup untuk object detection misalkan, ya mau nggak mau kita harus ganti NUC-nya kalau kita mau pakai object detection gitu. Oke, berarti kalian mengetes dulu lah si alat-alat yang udah ada masih bisa dipakai atau Betul. enggak gitu. Ya kayak gitu sih. Keren. Kalau boleh tahu nih, ini perkiraan aja lah, setiap lomba tuh mengeluarkan dana berapa sih? Aduh. Wah. Pengen tahu nih aku, kayak ternyata orang-orang robotik ini kayak kaya teman-teman gitu. Enggak juga sih, maksudnya kayak ternyata keren lah mereka, maksudnya bisa mengeluarkan segitu banyaknya uang, tapi bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi tentunya gitu. Kira-kira berapa sih? Kalau KRSTI berapa? Coba. Oh, kalau dari kita sih tiap tahunnya ya kalau di rata-rata range-nya mungkin puluhan juta. Puluhan juta ya. Ya, kalau KRBAI kebetulan kan kemarin kita ganti sistem kan tadi semuanya. Ratusan juta? Oh enggak ya? Ya, ada? Ya, ya nggak sampai ratusan juta, gimana sih? Hampir ratusan juta, ya, seratusan lah, seratusan. Mepet dikit. Waduh, aku sedikit shock ya teman-teman mendengarnya gitu. Ternyata sebanyak itu loh teman-teman. Komponen robot semahal itu sih. Ya, Asli, semahal itu Iya komponen sih, robot. bener Kalau kita mau sih. cari yang bagus ya di luar, dan itu biasanya nggak murah Iya gitu. sih, bener ya, bener. Oh berarti teman-teman nih udah sampai di tahap membuat proposal yang bejibun nih teman-teman, alat-alatnya, harganya, yang aku aja tuh pernah ngurus proposal dengan harga ada angka 12 juta, 15 juta aja tuh udah takut banget. Ini udah ratusan juta teman-teman. Keren Itulah banget. tekanan yang kita rasakan. Itu sebuah tekanan. Iya sih, bener banget lah ya. Karena yang dana yang dikeluarkan nggak sedikit gitu. Kalian kalau misalnya nggak keren, kalian jadi tekanan buat Iya. kalian sendiri Iya. sih. Iya sih, bener. PR ya. Oke, seru banget nih ngobrol sama teman-teman robotik kita ini gitu. Aku pengen tahu dong gitu, buat teman-teman, kan kita udah di akhir semester ya? Ya. Ya. Akhir semester nih teman-teman. Ya siapa tahu lah gitu, ada teman-teman nonton ini gitu, terus kayak keren banget, pengen nyoba juga robotik, atau kayak apalagi sampai dengar range uang yang dikeluarkan segitu banyaknya gitu, ingin mencoba lah gitu. Terus atau teman-teman dari yang nonton ini udah pernah ternyata ikut kompetisi robotik gitu kan. Aku lihat sih sekarang malah di TikTok tuh banyak ya mereka bikin robot sendiri, walaupun hanya bahkan bukan robot lah ya, kayak semacam game, tapi iya. itu masuk juga ke kalian? Enggak sih Game. sebenarnya Enggak kalau Kalau game gitu. game kan software ya, kita sih enggak sih. Game yang, tapi gamenya itu yang game apa ya, game menggunakan mesin gitu loh. Oh, sebenarnya itu bisa masuk juga. Cuman emang kita nggak fokus ke sana Kita sih. ya kita robot Ya. sih. Tapi kalau misalkan kemarin perekrutan, pas waktu rekrut anggota baru, itu tuh ada juga yang tugas besarnya gitu ya. Tugas Oke. besarnya tuh bikin game juga dari hardware gitu. Jadi oke. ya. Jadi ya itu terserah. Ya sebenarnya kalau kita masuk robotik terserah mau develop apa aja gitu. Oh ya. Oke. Bebaskan lah. Iya Ya, sih, bebas. benar. Bebas lah ya. Cuman kayaknya teman-teman kita nih mungkin tertarik lah ya nanti masuk robotik gitu. Kira-kira sebelum kalian mengajak teman-teman, adakah persyaratan tertentu yang harus ada di robotik ini? Persyaratan tertentu ya. Yang pertama harus kuliah di Telkom University. Betul. Kita harus. Ya betul sih. Iya. Enggak susah. Persyaratan paling pertama lah Betul. ya. Ya itu persyaratan paling Jadi pertama. berarti apa?
masuk Telkom University teman-teman. Oke, lanjut. Tuh. Terus yang kedua sih ya berkomitmen tinggi aja sih. Itu yang kita perlukan tuh. Setiap orang pasti ada pertamanya gitu. Setiap orang pasti pernah nggak tahu. Jadi harus belajar gitu. Jadi mau nggak mau ya harus belajar. Ya, kita kan nggak punya kayak apa spesifik harus bisa ini nggak juga. Ya. Sebenarnya komitmen pun cukup. Komitmen cukup gitu. Kita nanti ada pelatihan bootcamp di mana itu kita harus ikut setiap minggu sekali gitu. Itu ya harus ikutin semuanya, belajar sebisa mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang nggak tahu, misalkan ada yang kesusahan, pasti dibantu kok gitu. Gak mungkin kita telantarkan begitu saja gitu, nggak mungkin gitu. Berarti untuk maba pun boleh masuk berarti? Boleh. Ini maba. boleh. Oke, berarti untuk maba juga pun kalau misalnya penasaran gitu, mau coba yang baru dan mau lebih mengolah dirinya gitu yang ternyata udah punya basic gitu, boleh banget ternyata teman-teman masuk ke robotik gitu ya. Ya. Tapi adakah bekal yang harus ada di diri mereka? Kalau mau mempersiapkan dari sekarang sih, misal divisi elektrikal tuh ya kenalin komponen yang biasa kita pakai sih sebenarnya. Ya itu sebenarnya rahasia dapur sih sebenarnya kalau misalkan ke RBAI ya. Itu jadi ya harus masuk dulu sih biar tahu komponennya apa. Betul. Kita nggak bisa bekal spesifik. Ya bekalnya kalau misalkan programming mungkin belajar bahasa-bahasa yang kita pakai itu ROS ya, Betul. Robot operating system. Kalau buat programming sendiri sih belajar Python sih. Ya belajar Python itu salah satu yang paling kenali robot operating system gitu. Itu apa ada dokumentasinya lah ya. Jadi bisa belajar sendiri juga buat itu. Oke. Aku pengen tanya lagi dong. Boleh. Nih kan kalian kan maksudnya kalau dari aku ngobrol gitu, apalagi Kak Irfan ini kan maba ya gitu, tapi dia udah cukup banyak gitu pengetahuannya, knowledge-nya udah oke banget gitu. Aku pengen tahu, pernah nggak sih ada salah satu teman kayak masuk sana tuh kayak nggak tahu apa-apa, terus kayak, aduh gimana sih masuk robotik nggak tahu apa-apa gitu? Pernah nggak sih? Atau kayak enggak kok, kita malah kayak nanya kenapa ada yang nggak bisa kak, sini kita bantu gitu. Atau aneh kalian tuh kok dia masuk robotik, kok bisa ya masuk robotik padahal nggak tahu apa-apa nih di robotik gitu. Kayaknya enggak deh, nggak pernah ada kayak gitu. Kebetulan saya juga ya yang tadi dibilang ya SMA-nya SMA normal gitu, jadi SMA biasa aja. Masuk teknik elektro juga ya awal-awal pasti nggak ada tentang robotiknya gitu. Jadi masuk ke sini pun sebenarnya nggak terlalu tahu apapun gitu, tapi nggak ada yang ngomong kayak gitu sih, nggak ada. Jadi semuanya ngejelasin cara bikin PCB kayak gimana, cara desain gimana gitu-gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut tuh buat masuk robotik. Kalau misalnya nggak, aku malu nanti aku takutnya dihujat gitu kan, kayak takutnya dibilang kayak masa bisa masuk robotik sih nggak tahu apa-apa gitu. Tenang aja nggak sih? Iya tenang aja. Yang jelas kita bareng-bareng lah ya. Betul. Yang jelas jangan malu bertanya sih. Kita kayak kalau kalian bingung, kalian nggak tahu apa gitu, tanya aja sih. Tanya aja kita sih. Kita pasti ngejawab dan ngajarin juga. Ya pasti kalian juga maksudnya merangkul lah ya orang-orang baru yang ada di sana gitu. Kalau misalnya bukan berhenti lah ya, maksudnya gak aktif lagi di robotik itu mulai dari semester berapa berarti udah sibuk magang gitu-gitu? Kalau atau justru masih ada yang semester? Masih sih ada. Bahkan yang magang masih ada ikut lomba gitu. Ada keren juga. Masih yang tingkat-tingkat akhir masih ada yang fokus di robotik, masih ada. Masih ada. Keren. Jadi berarti kita nggak ada masa berlaku asisten robotik gitu, nggak ada masa berlaku. Jadi bebas kalau masih mau ikut campur ya ikut campur. Gitu. Selama merasa masih bisa ya boleh gitu. Oke, berarti kita sangat menerima kok. Berarti kalian tuh nggak yang kayak udah berhenti lah, maksudnya buat si yang baru dulu deh yang masuk, nggak gitu berarti ya. Tapi apakah lebih mementingkan yang baru dulu kah atau kayak gimana? Kita lihat dulu sih yang baru ini dia komitmennya segimana gitu. Kalau misalkan senior kita udah ikut lomba tahun lalu, ya kita coba masukin yang baru gitu. Tahun baru gitu sih. Jatah juga kan, biar semua anggota juga bisa lomba. Bisa ngerasain. Gitu, jadi emang ya kalau misalkan yang berkomitmennya sedikit, baru yang senior turun tangan. Gitu. Iya biasanya. Gitu sih. Oke, keren banget.
mentalnya juga keren ya ternyata dengan berbagai cerita dari robotik ini, dari mulai mereka masuk ke robotik seperti apa sampai mereka ikut lombanya seperti apa, struggle-struggle yang dihadapi seperti apa. Kalau gitu harapan deh dari kalian ya buat robotik ke depannya seperti apa? Harapannya semoga lebih baik sih intinya dari tahun yang sekarang. Harapannya juga kita punya teman-teman baru yang emang berkomitmen tinggi gitu di robotik gitu. Terus kalau buat Bang Rojak? Ya kalau harapan tentunya ya tadi ya konsisten sih, konsisten dalam hal kita mau lomba tahun ini juga mau lomba tahun depan, ya kita konsisten ngulik si robotnya ini gitu. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita si robotnya kita nggak sentuh gitu. Jadi ntar bingung lagi ntar developnya gimana gitu. Jadi harapannya sih ya untuk tahun ini kita menang dulu, tahun depan lebih menang lagi. Nah itu harapannya gitu. Harapannya gitu sih. Salah satu visi yang keren ya. Kan tadi berarti emang pengennya tuh ya kalian tuh lebih baik gitu tahun ke tahun, tapi perubahan dari tahun ke tahun tuh selalu ada berarti kan? Betul, ada. Selalu ada lah ya. Berarti selalu ada inovasi juga terbaru dari robotik ini gitu ya. Oke. Tapi aku juga sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol ke arah promosi nih, aku pengen tahu deh, kalian tuh mengeluarkan uang gak sih buat robotik dari pribadi lah ya, dari pribadi bukan dari luar gitu? Buat makan bareng. Lapar ayo makan gitu ya. Makan terus lah ya, lebih ke makan terus gitu. Kalau buat uang pribadi nggak ada sih. Iya sih. Kita buat komponen robot pakai uang pribadi nggak ada. Enggak sih, kalau itu enggak sih. Iya, benar-benar semuanya tuh dapat gitu. Dapat sih dari, itu ya kita ada pembagian dananya harus sesuai juga gitu. Nggak bisa sembarangan beli sesuatu, nggak bisa juga. Iya, gitu. betul ya. Jadi kalau dari uang pribadi sih nggak ada, paling kalau misalkan kita mau makan-makan baru gitu. Kemarin ada buka puasa bersama misalnya, itu kan pakai uang sendiri juga gitu. Tapi aku pengen tahu, ada gak sih uang jajan dari robotik? Dari lomba kah? Kalau misalkan secara apa namanya? Secara selalu gitu enggak sih. Cuman kalau misalkan ya menang itu ada ya, kalau ada pasti ya. Ada hadiahnya bagi-bagiin. Ada, kalau misalkan menang juara 1, juara 2, juara 3 gitu ada pembagiannya, kira-kira dapat berapa tuh ada. Berarti itu salah satu pacuan juga lah ya buat teman-teman, kayak ayo kalau misal kalian pengen keren, pengen punya uang jajan sendiri, hasil sendiri, bisa ikut robotik ya? Bisa. Keren banget. Gimana, ada yang disampaikan gak nih buat teman-teman gitu yang mau jadi teman robotik? Asik, teman robotik. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman, justru buat teman-teman kita yang nonton mau masuk Telkom University, udah nonton robotik duluan gitu, apa yang ingin disampaikan nih? Ada dari Irfan? Yang pengen disampaikan sih intinya, kalau mau join jangan takut gitu, kayak kita welcome banget gitu kan buat kalian siapapun yang mau join. Terus belajar yang giat gitu buat robotik kalau misalkan kalian emang pengen masuk robotik gitu kan. Dan harapannya sih ya semoga kalian selalu konsisten gitu kalau emang sudah ada di dalam robotik dan komitmennya ada, itu sih. Kalau dari saya pribadi, untuk masuk robotik ini benefitnya lumayan banyak sih sebenarnya. Jadi entah itu dari ilmu yang kita dapatkan, dari dana insentif tadi kalau misalkan kita menang, terus juga konversi TAK juga bisa. Jadi ketika kita jadi salah satu tim intinya, itu bisa konversi TAK dan konversi mata kuliah juga. Mata kuliah juga ada lah ya. Jadi teman-teman kita juga udah banyak yang rekognisi mata kuliah gitu. Itu bisa juga. Saya juga termasuk salah satu yang dapat juga. Jadi nanti 2 semester lagi tuh nggak usah ikut matkul robotika gitu. Nah, jadi itu kan lumayan banget. Itu lumayan banget. Kalau kalian takut juga kan soal matkul, bisa rekognisi kok. Itu lumayan banget. Jadi untuk teman-teman semua yang mau ikut aja dulu untuk. Ya kita lihat kan ada open mind dulu, nanti ada rancangan-rancangan open recruitment-nya, ada open mind, ada bootcamp, terus baru ntar penerimaan gitu. Nah itu ikut aja dulu open mind-nya.
cari tahu dulu robotik SAS itu kayak gimana. Kalau misalkan cocok, semoga cocok, ya coba aja gitu. Karena untuk masuk robotik susah nggak menurut Irfan? Untuk masuk robotik menurut aku enggak sih. Enggak kan? Jadi susah. asalkan kalian ikut setiap rancangan acaranya itu mudah sih. Ya, Tuh. ya. Buat teman-teman yang mau cari tahu atau pengen tahu tentang robotik lebih dalam gitu ya, apakah kalian nanti akan ada acara tersendiri untuk robotik atau seminar mungkin, atau hanya kita ada open recruitment melalui Instagram, atau bagaimanakah broadcastnya atau gimana? Kita broadcastnya biasanya Instagram ya? Iya, untuk broadcast kita biasanya dari Instagram. Oke. Itu Instagramnya @sasrobotik. Oke, Boleh di follow dari sini. Itu biasanya dari situ. Terus untuk acaranya akan ada open mind sebelum ada Oke. open recruitmentnya. Jadi kita kasih tahu dulu robotik SAS itu gimana gitu. SAS robotik itu Oke. gimana. Terus juga ya masih dalam rencana kita juga mau bikin seminar-seminar gitu sih. Iya, Seminar-seminar yang bersangkut paut dengan robotik itu gimana gitu. Open mind-nya dilaksanakan secara online apa offline nih? Offline dong. Offline. Langsung ketemu kita. Asik, Langsung seru ketemu. banget. Teman-teman ditunggu acara open mind dari robotik ini ya. Oke, teman-teman, tadi juga kita udah ngobrol banyak. Semoga teman-teman dapat knowledge-nya nih dari robotik, dan semoga teman-teman kayak terbuka gitu. Oh, ini yang selama ini aku cari-cari nemu juga gitu kan. Boleh banget langsung aja lihat informasinya di apa tadi? @sasrobotik. @sasrobotik. Nanti juga paling kita bakal ada acara open mind ya. Ya, ada acara. open mind. Oh, pas waktu PKKMB juga ada kita. Oh iya, gitu. kita Student fair-nya. Ada student fair. Oh, ada apa yang namanya tuh? Booth stand. gitu, Iya, stand ada ya. stand-nya. Ada stand-nya juga ada. booth-nya. Bisa Kalau dilihat di situ. nanti kan kayaknya PKKMB juga offline kan, student fair-nya juga offline. Nanti bisa cari-cari aja SAS robotik gitu cari. yang biasanya warna hitam sama merah. Oke, hitam sama merah teman-teman. Oke, dicatat ya teman-teman. Oke, kalau gitu buat Kak Rejak dan Kak Irfan, terima kasih banyak atas Terima kasih, Kak. obrolan yang sangat amat berilmu ini buat aku ya, dan teman-teman tentunya. Terima kasih banyak sudah mau mampir-mampir ke studio Fakultas Ilmu Terapan nih. Kalau gitu nanti jangan lupa main-main lagi kesini ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Oke? Boleh banget. Oke, kalau gitu dadah-dadah dulu kali ya buat teman. Oke, dadah sobat FIT.